Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau DBHCHT ini memberikan manfaat yang positif kepada masyarakat, khususnya yang ada di Kabupaten Jombang. Dan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, diadakan sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Dan tentunya juga bagaimana untuk alokasi dana di tahun 2019 dan apa manfaat positif yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Jombang, serta bagaimana rencana di tahun 2020 untuk alokasi dari dana tersebut, kita akan ikuti selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Jombang bekerja sama dengan Kantor Bea dan Cukai Kediri pada tanggal 25 dan 26 Februari kemarin menggelar sosialisasi ketentuan di bidang cukai terkait dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT tahun 2020 yang digelar di Desa Jarak Wonosalam dan di Desa Kabuh, Kabupaten Jombang. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT ini kan manfaat. Meski bukan daerah penghasil tembakau, tapi sosialisasi dilakukan di Desa Jarak Wonosalam Jombang yang dikenal sebagai penghasil durian. Lantaran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat setempat agar lebih memahami bagaimana rokok yang berpita cukai resmi dan ciri-ciri rokok ilegal alias tidak berpita cukai resmi. Pemirsa, saat ini saya berada di Dusun Jarak Kebun di Wonosalam, Kabupaten Jombang, dan saya sudah bersama dengan Bapak Adik Margara Harja, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Kediri, yang pada kesempatan hari ini memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di dusun ini. Bapak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat Mbak. Luar biasa. Ini acara yang begitu positif kepada masyarakat yang ada di sini, sosialisasi terkait cukai yang ada kepada para warga yang ada di Dusun Jarak. Maksud dan tujuan dari sosialisasi ini apa, Bapak? Maksud dan tujuan dari penyelenggara ini adalah dalam rangka untuk mensosialisasikan ketentuan di bidang cukai, khususnya tentang rokok ilegal, Mbak. Karena di mana kita ketahui bahwa cukai rokok itu merupakan penyumbang penerimaan negara yang cukup signifikan, di mana di tahun 2019 kemarin kita mencapai 105,23% atau sekitar 20,6 triliun dari 19,6 triliun yang ditargetkan oleh Bea Cukai Kediri. Secara nasional kita naik dari 205 triliun dan kita mencapai sekitar 205 triliun, mencapai sekitar 102, sekian persen. Harapan kami dengan adanya sosialisasi terkait dengan rokok ilegal bahwa penerimaan kita bisa lebih meningkat. Dengan adanya penerimaan yang meningkat, otomatis kesejahteraan rakyat akan lebih baik lagi mungkin gitu, Mbak. Kalau bicara mengenai kesejahteraan rakyat, tentunya ada yang namanya dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Nah, bagaimana untuk tahun 2019 kemarin dan tahun 2020 untuk pengalokasian dananya bagaimana, Pak? Seperti diamanatkan di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 bahwa di pasal 66-nya itu menyebutkan bahwa 2% dari penerimaan hasil tembakau yang sudah berjalan digunakan sebesar-besarnya untuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau, di mana ada 5 penggunaan, Mbak. Yang satu untuk penguatan bahan baku, kemudian lingkungan sosial dan industri. Kemudian yang 2 kaitannya sama bea cukai, yaitu terkait dengan sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan rokok ilegal. Gitu. Alhamdulillah dari tahun ke tahun dana bagi hasil cukai yang dibagikan ke tingkat provinsi, kabupaten kota penghasil maupun kabupaten kota tidak yang berpenghasil itu meningkat, di mana pembagiannya 30 untuk provinsi penghasil atau yang lain, kemudian 40% untuk kabupaten kota penghasil dan 30% untuk kabupaten kota lainnya, begitu, Pak. Baik, ya. Untuk di Jombang sendiri, kalau boleh tahu, Pak, berapa besarannya? Di tahun 2019 kemarin sekitar, kalau nggak salah sekitar 15 sekian miliar. Mungkin di tahun 2020 lebih dari itu, Mbak. Karena seperti saya sampaikan tadi bahwa penerimaan target penerimaan kita tercapai sekitar 20,6 triliun. Saya berharap pasti naik. Ya. Dan di tahun 2020 ini fokusnya akan dialokasikan untuk bidang yang mana, Pak? Seperti diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 tetap seperti sama.
dua untuk kegiatan Bea Cukai, yaitu pemberantasan rokok ilegal dan sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan 3 untuk pemerintah daerah. Seperti diatur di dalam PMK nomor 7 tahun 2019 yang kemarin baru dikeluarkan, bahwa penggunaan dari dana bagi hasil 50% untuk kesejahteraan untuk kesehatan nasional, Mbak. Jadi selebihnya untuk kegiatan yang 5 itu. Saya berharap dengan adanya kegiatan sosialisasi pada siang hari ini di Dusun Jarak, kebetulan yang diundang selain perangkat desa, kemudian tokoh masyarakat, para penjual baik toko maupun di Desa Jarak ini 0 peredaran rokok ilegal. Dengan harapan kalau itu 0, insya Allah penerimaan kita akan naik dan pembagian dana hasil cukai akan menaik juga, Mbak. Pertanyaan terakhir Pak, himbauan kepada masyarakat terkait cukai. Yeah. Himbauan kami kepada teman-teman di Jarak khususnya dan masyarakat Kota Jombang dan seluruh Jawa Timur khususnya lebih luas lagi, saya berharap apabila Anda seorang perokok, gunakanlah rokok yang legal, yang berpita dan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena seperti diketahui bahwa pelanggaran di bidang cukai ancamannya yang pertama bisa pidana dan administrasi. Pidana minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun. Kalau administrasi minimal 2 kali dari nilai cukai. Dan yang perlu diketahui bahwa berlakunya pidana ini tidak pandang bulu, berlaku untuk setiap orang, Mbak. Jadi saya berharap para pemirsa bisa mematuhi ketentuan yang berlaku. Sosialisasi dihadiri para perangkat desa, tokoh masyarakat, warga, serta pemilik kios dan toko. Harapannya, Desa Jarak dan Desa Kabu menjadi desa nol rokok ilegal, yang otomatis akan berimbas pada pendapatan cukai rokok agar makin meningkat. Pak Sujarwo tadi tentunya mengikuti sosialisasi di acara yang dihadirkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang. Nah, apa yang Bapak dapatkan dari acara sosialisasi hari ini? Nah, banyak Mbak, terutama di bidang bea cukai, terutama di rokok, karena di situ banyak disampaikan dari Direktorat Jenderal Bea Cukai itu tentang rokok-rokok palsu, dan kami sedikit paham dengan apa yang disampaikan oleh narasumber tadi, bahwa salah satu rokok ilegal itu adalah rokok yang tanpa ada pita cukainya. Dan mungkin saya selaku kepala dusun di desa ini, apa yang saya dapat tadi langsung bisa sampaikan ke masyarakat. Dan menurut Bapak sosialisasi hari ini apakah memberikan manfaat tersendiri mungkin nantinya kepada masyarakat yang ada di sini? Tentu Mbak, terutama di pemilik kios-kios itu ya, karena bahwa ketentuan-ketentuan yang disampaikan oleh Bea Cukai tadi itu mengandung unsur pidana, siapa yang menyimpan dan menjual itu. Harapan saya tentunya untuk para penjual-penjual rokok di kios-kios itu bisa memerangi rokok ilegal di Desa Jarak khususnya. Sekarang sudah tidak ada lagi. Dulu sih waktu belum ada sosialisasi itu di tahun 90-an itu ada, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Banyak yang kami tangkap dari beliau-beliau tadi, dari komentatornya itu, yaitu pertama kita kan awam dengan apa yang dinamakan bea cukai tadi. Ternyata setelah ada sosialisasi ini tadi, kami bisa menangkap apa yang diceritakan dari bapak-bapak di depan tadi. Terutama, ternyata bea cukai itu manfaatnya juga banyak ke masyarakat. Tidak hanya kalau sepengetahuan saya sebagai masyarakat awam, ternyata istilahnya itu kalau dulu itu saya bilang cukai itu apa sih, ternyata sekarang ini baru tahu kalau cukai itu bisa dikatakan dari penghasilan
pembagian hasil dari produk-produk yang dilabeli cukai seperti rokok atau yang lainnya seperti itu. Kalau dulu kan tidak mengerti sama sekali apa itu cukai, itu aja, Pak. Dan apakah di sini juga Bapak menemukan ada rokok-rokok yang tidak ada pita cukainya, Pak? Kemarin itu juga pernah lihat rokok-rokok yang kalau orang sini mengatakan itu bukan rokok yang gak berlabel, tapi katanya itu rokok baguan gitu aja ya, kata orang Jawa itu namanya rokok baguan gitu. Itu kan nggak ada labelnya, nggak ada mereknya sama sekali, apalagi pita cukai itu nggak ada, polos kan gitu. Nah, untuk sementara ini hari-hari ini saya kok nggak pernah ngelihat di toko-toko di wilayah kami. Kalau nanti kedepannya kalau misalnya saya mendapati tahu itu ada rokok, ya minimal saya sebagai ibaratnya kalau di sini kan tokoh masyarakat ya bisa memberi tahu kepada pengedar atau pembeli atau yang punya toko. Ibu tadi mengikuti acara sosialisasi. Apa yang Ibu dapatkan dari acara sosialisasi hari ini tentang bea cukai, Ibu? Itu bea cukai apa ya? Setidaknya berapa persen? Yang disalurkan ke desa itu berapa persen? Itu Dan untuk dapat merasakan merasakan hasilnya, pembangunan jalan, drainase, pemberdayaan masyarakat itu. Di desa ini juga merasakan manfaatnya ya Bu ya, dari bagi hasil cukai hasil tembakau tersebut, Ibu? Ya. Iya, dari hasil tersebut disalurkan ke lembaga-lembaga. Ya dulu itu pembangunan kan enggak seperti yang sekarang. Sekarang itu kan sudah jalan sudah enak semua. Pentingnya sosialisasi ini karena cukai rokok menjadi penyumbang penerimaan negara yang signifikan. Apalagi penerimaan tahun 2019 lalu melebihi target hingga 105,23% dari 19,6 triliun yang ditargetkan kantor Bea dan Cukai Kediri. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan mengenai dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Jombang. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Pasal 66A Ayat 1 menyebutkan penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan pada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2% untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan atau pemberantasan barang kena cukai ilegal. Karenanya, demi menekan peredaran rokok ilegal dan mengenalkan ciri-ciri rokok berpita cukai resmi, serta bagaimana rokok tidak berpita cukai, sosialisasi dilakukan dengan langsung menyasar pada para pemilik toko atau kios. Dengan Ibu siapa? Ibu Rini Wijayanti. Ibu Rini Wijayanti. Ibu di sini memiliki warung juga berjualan rokok ya Bu ya? Ibu, apakah sudah mengetahui rokok yang ilegal dan juga rokok yang legal, Bu? Ya sudah, yang ilegal itu biasanya tidak pakai label atau apa? Calongan Bu. Kalau yang pakai apa? Yang berilegal biasanya di sini ada pita. Oh, jadi rokok yang legal itu adalah rokok yang ada pitanya, rokok ilegal rokok yang tidak ada pitanya. Ibu apakah juga menjual rokok yang ilegal di sini, Bu? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah tidak. Bapak di sini memiliki warung dan Bapak juga menjual rokok. Apakah Bapak tahu perbedaan rokok ilegal dan juga rokok legal, Pak? Tahu, cuma kadang-kadang itu kan sulit untuk membedakan kita yang asli atau yang palsu gitu. Ya kami mohon dari pihak yang berkaitan itu untuk sosialisasi. Ya walaupun enggak 1 bulan sekali ya 2 bulan sekali kan bisa. Gitu. Ya, sulitnya gimana Pak? Memang hampir sama pitanya Ya, Pak? hampir sama. Itu membedakan itu kan sulit. Lebih-lebih seperti saya itu kan orang awam.
Tapi tadi Bapak mengikuti acara sosialisasi, Ya, mengikuti. apa yang Bapak dapat di acara itu Pak? Ya kami lebih tahu tentang mana yang ilegal dan mana yang legal. Gitu. Dalam kesempatan ini saya sudah bersama dengan Bapak Budi Winarno selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang. Bapak, senang sekali acara sosialisasi telah dilakukan pada kali ini di Dusun Jarak Bapak ya. Ya, terima kasih sekali lagi pada teman-teman CTV dan seluruh pemirsa di wilayah Jawa Timur bahwasanya hari ini Dinas Kominfo bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai Wilayah Kediri telah melaksanakan salah satu agenda kegiatan kita adalah diseminasi informasi melalui sosialisasi terkait dengan ketentuan di bidang cukai yang berada di Desa Jarak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Kalau kita bicara mengenai Dusun Jarak, Desa Jarak, Kabupaten Jombang atau Wonosalam, Kabupaten Jombang ini Pak bukan merupakan daerah penghasil begitu. Padahal kalau kita berkaca pada tahun-tahun sebelumnya acara sosialisasi dihadirkan di daerah penghasil begitu. Apa alasan yang melatar belakangi adanya sosialisasi di daerah ini Pak? Jadi daerah Wonosalam ini berdasarkan hasil pantauan dari Direktorat Jenderal Bea Cukai ini juga menjadi salah satu sasaran ataupun wilayah yang disinyalir dalam tanda kutip dalam zona merah dalam peredaran rokok ilegal. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kenapa tidak berada di daerah artinya penghasil tembakau, tapi ini adalah sebagai daerah pemasaran. Ini menjadi bagian dari fokus kita juga, di mana harapan kita di daerah pemasaran ini masyarakat bisa mengetahui secara baik terkait dengan aturan-aturan ataupun kaidah-kaidah agar tidak memperdagangkan ataupun membeli rokok tanpa dilengkapi dengan pita cukai. Dan tentunya dengan masyarakat mengetahui aturan tersebut, ya kita berharap partisipasi masyarakat ini bisa meminimalisir terjadinya peredaran ataupun peredaran rokok tanpa dilengkapi pita cukai maupun dengan pita cukai palsu. Ini juga menjadi himbauan bagi pemerintah Kabupaten Jombang. Dan target yang ingin dicapai Pak dengan dihadirkannya sosialisasi terkait dengan cukai yang ada di Wonosalam ini Pak? Target kita bahwasanya masyarakat dalam lingkungan terkecil keluarga maupun di lingkungan masyarakat khususnya yang ada di Desa Jarak maupun Kecamatan Wonosalam ini akan semakin meminimalisir penggunaan ataupun membeli barang-barang tanpa dilengkapi dengan pita cukai asli. Supaya apa? Pendapatan negara ini juga akan semakin meningkat karena salah satu sumber pendapatan negara ini diperoleh dari cukai. Ya, baik. Himbauan kepada masyarakat yang tengah menyaksikan pada kesempatan kali ini Pak terkait cukai. Himbauan kami dari Dinas Kominfo berharap bahwasannya ketentuan di bidang cukai ini menjadi salah satu motivasi bagi kita semua agar masyarakat membeli barang produk yang kena cukai ini yang asli kan gitu. Tidak membeli barang-barang produk kena cukai palsu ataupun tanpa dilengkapi dengan pita cukai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam mitra Suara Jombang dimanapun Anda berada. Kembali di kesempatan malam hari ini saya Dedi akan temani Anda semuanya sampai 2 jam ke depan, tentunya di Senada Indonesia Po. Ya, masyarakat Jombang, nah ini dihimbau jangan sampai Anda beli rokok ilegal atau polos ya, apalagi yang tidak dilekati pita cukai, karena itu jelas melanggar undang-undang. Nah, ada undang-undangnya ini, nomor 11 tahun 95, undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai. Dan DBHCHT Kabupaten Jombang ini tercatat mengalami peningkatan ya, apalagi 2017 yang lalu DBHCHT ini tercatat sampai 30 miliar, sedangkan di tahun 2018 naik pesat sampai naik sebesar 1 miliar ya. Selanjutnya pada 2019 kemarin DBHCHT tercatat mencapai 34 miliar rupiah. Pemirsa, sosialisasi ketentuan di bidang cukai terus digencarkan agar masyarakat memiliki pengetahuan dan bisa membedakan mana yang rokok ilegal dan mana yang rokok legal. Dan tetaplah bersama kami pemirsa karena sesaat lagi kita akan bersama-sama mengetahui bagaimana pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Jombang dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau.
Pemirsa, saat ini saya berada di Puskesmas Peterongan Jombang yang masih dalam proses pembangunan. Sementara manfaat lain apa sajakah yang dirasakan oleh masyarakat di kabupaten ini? Mari kita akan ikuti selengkapnya di segmen ini. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau terhitung dari tahun ke tahun, alokasi dana untuk Kabupaten Jombang selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Data mencatat tahun 2018 Kabupaten Jombang memperoleh dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar 31 miliar lebih dan tahun 2019 naik menjadi 34 miliar lebih. Pemanfaatan dana bagi hasil cukai tembakau di Kabupaten Jombang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2017, di mana dana bagi hasil cukai tembakau digunakan untuk program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan cukai, dan pemberantasan barang kena cukai ilegal. Dan pemanfaatan dana tersebut guna mendukung program jaminan kesehatan nasional paling sedikit 50% dari alokasi dana cukai bagi hasil cukai hasil tembakau yang diterima setiap daerah. Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang tahun 2019 mendapat dana 12 miliar rupiah yang digunakan merehab berat 4 puskesmas. Tapi masih ada 2 puskesmas yang harus dilanjutkan penyelesaiannya karena harus memenuhi standar Permenkes nomor 75 tahun 2016. Dan tahun 2020, Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang kembali mendapat dana bagi hasil cukai hasil tembakau 8 miliar rupiah. Akan digunakan untuk melanjutkan rehab Puskesmas Peterongan dan Mojowarno Jombang, serta rehab berat Puskesmas Tambak Rejo dan Pelandaan, agar fasilitas kesehatan menjadi lebih baik. Pemirsa, saat ini saya telah bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Ibu Subandria. Selamat pagi Ibu, apa kabar hari ini? Iya, alhamdulillah sehat. Luar biasa. Sehat luar biasa. Baik Ibu, kalau kita ketahui mengenai dana bagi hasil cukai hasil tembakau, di setiap tahunnya selalu ada alokasi yang dihadirkan untuk Dinas Kesehatan. Begitu ya Ibu ya. Nah, untuk yang tahun kemarin tentunya sudah ada dana yang pastinya juga sudah diberikan, kemudian juga sudah dialokasikan. Mungkin bisa diinformasikan bagaimana hasil dari tahun kemarin dari dana yang telah diberikan tersebut kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Ibu. Ya. Alhamdulillah untuk anggaran fisik 2019 kita mendapatkan 12 miliar yang kita pakai untuk merehab berat 4 puskesmas. Puskesmas Kesamben, Peterongan, Mayangan, dan Mojowarno. Dari 4 puskesmas itu ada 2 puskesmas yang tahun ini juga akan kita selesaikan bangunan yang belum sempurna. Karena apa? Bangunan puskesmas itu memang kita harus memenuhi persyaratan standar-standar yang harus dipenuhi di dalam bangunan kesehatan sesuai dengan Permenkes 75 gitu tahun 2016 ya Bu ya. Sehingga saat kita dapatkan belum cukup, maka kita prioritaskan mana yang harus kita bangun dulu, kemudian kita selesaikan di tahun anggaran berikutnya gitu. Untuk tahun 2020 kita mendapatkan 8 miliar yang akan kita pakai untuk menyelesaikan puskesmas Peterongan dan Mojowarno dan rehab berat puskesmas Tambak Rejo dan Pelandaan. Baik, ini sangat luar biasa. Dan dengan adanya alokasi yang dihadirkan di tahun 2019 kemarin, bagaimana dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar? Ya, tentunya karena pelayanan tempatnya yang sudah lebih representatif, kemudian saya sih berharap masyarakat juga bisa memakai dan memanfaatkan fasilitas-fasilitas kesehatan ini dengan lebih baik, juga kesan puskesmas yang bangunan yang menyeramkan itu kita sudah tidak dapatin ya, sehingga mereka tidak sakit pun. Saya berharap masyarakat juga
mau berkunjung ke puskesmas untuk melakukan cek kesehatan, melakukan kunjungan sehat terkait dengan konsultasi kesehatan, konsultasi apapun yang terkait dengan kesehatan maupun kesehatan lingkungan. Begitu. Sementara di RSUD Ploso Jombang dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2019 mampu menambah beberapa fasilitas seperti gedung rawat inap baru, pemasangan gas medik di IGD, pembelian obat-obatan dan bahan kimia, serta pembelian alat kesehatan. Sedangkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun ini rencananya akan digunakan membangun beberapa fasilitas lain yang sudah tidak layak. Dengan harapan, dari dana tersebut dari tahun ke tahun akan membantu mengembangkan dan meningkatkan layanan RSUD Ploso dari rumah sakit tipe D menjadi rumah sakit tipe C. Saat ini pemirsa, saya berada di RSUD Ploso Kabupaten Jombang dan saya sudah bersama dengan Kasubag Tata Usaha dari RSUD ini dengan Bapak Diankah Rahmat. Bapak senang sekali bisa berjumpa hari ini, apa kabar? Alhamdulillah baik, baik banget. Luar biasa. Bapak, saya mendengar bahwa RSUD Ploso Kabupaten Jombang ini mendapatkan yang namanya dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Di tahun 2019 hingga tahun 2020 juga mendapatkan dana tersebut. Mungkin bisa diinformasikan Bapak bagaimana di tahun 2019 kemarin seberapa besar dana tersebut yang telah dialokasikan dan apa saja manfaat yang telah dirasakan? Untuk pada tahun 2019 kemarin, pada APBD awal, kami mendapat alokasi sekitar 5, sekian miliar. Dan pada saat PAPBD kami mendapatkan tambahan dana sekitar 3 miliar, total sekitar 8,450, sekian. Kami gunakan untuk gedung ini, gedung Paru yang ada di belakang kita. Ada sebagian pemasangan gas medik di IGD sampai dengan rawat inap yang baru, ada selasar sedikit, dan kebanyakan kami gunakan untuk pembelian obat dan juga bahan kimia reagen untuk tahun 2019. Sebagian juga kami gunakan untuk pembelian alat kesehatan sekitar 3 miliar insya Allah, seperti itu. Untuk tahun 2020 ke depan, kami di awal tahun ini mendapatkan alokasi sekitar 11 miliar. Anggaran tersebut utama kami gunakan untuk pembangunan gedung Ponek, jadi untuk gedung Opjin, VK dan lain sebagainya untuk Ponek total itu sekitar 7 miliar. Gedungnya ada di depan nanti. Kami mengutamakan gedung tersebut karena apa? Gedung Ponek yang sekarang sudah nggak layak sama sekali. Tinggal satu-satunya gedung yang ex puskesmas, jadi memang sudah tidak layak banget. Jadi kami mendahulukan itu, lebih-lebih ada dana cukai yang cukup untuk melaksanakan gedung tersebut. Kami utamakan itu selesai nanti pada tahun 2020 ini selesai sama dengan 2 lantai, yang insya Allah nanti terkoneksi dengan gedung OK, HCU pada lantai 2-nya, seperti itu. Tentunya dengan dana yang telah dialokasikan tersebut memberikan manfaat yang positif Bapak ya untuk Rumah Sakit RSUD Ploso Kabupaten Jombang ini ya. Kami selalu berharap mendapatkan dana cukai ini dari tahun ke tahun memang, dari mulai tahun 2016, 17, 18, 19, 20 kami selalu dapat dan kita gunakan dengan maksimal, kita maksimalkan dana tersebut. Karena apa? APBD kami juga terbatas, kami juga BLUD baru mulai tahun 2019 sehingga anggaran kita untuk melaksanakan pembangunan ataupun pembelian aset itu sangat terbatas. Sehingga kami dengan adanya dana DBHCAT yang masuk ke Rumah Sakit Ploso ini sangat membantu kami untuk mengembangkan rumah sakit dan tentunya untuk peningkatan pelayanan yang lebih profesional. Baik. Harapan ke depan Bapak di tahun 2020 untuk alokasian dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini Bapak? Yang kami harapkan di tahun 2020 dengan kami mendapat anggaran sekitar 11 miliar pada awal tahun ini, kami berharap seandainya nanti Kabupaten Jombang akan mendapatkan tambahan alokasi pada tahun 2020 ini,
tentu kami diberikan tambahan lagi, alokasi itu diarahkan ke kami di Rumah Sakit Ploso, sehingga kita bisa mengembangkan lagi apa-apa yang kurang untuk memenuhi peningkatan tipe rumah sakit dari D yang sekarang ini menjadi tipe C pada tahun 2021. Baik pemirsa, masih bersama dengan saya untuk kita mengetahui bagaimana alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Jombang. Dan saat ini saya berada di salah satu IKM rokok yang ada di Kabupaten Jombang, di mana IKM ini mendapatkan pendampingan dan juga mendapatkan dana bantuan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang. Dari dana dan juga pembinaan yang diberikan kepada IKM ini, hasilnya dapat memberikan manfaat yang lebih kepada IKM ini. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang tahun 2020 ini juga mendapat dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar Rp209 juta. Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk memberikan fasilitas bagi pengembangan industri hasil tembakau, berupa pengujian kadar tar dan nikotin bagi IKM rokok yang ada di Kabupaten Jombang. Dan dari hasil pengujian tersebut, tembakau akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan rokok. Untuk kemudian bisa diujikan ke masyarakat bagaimana perbedaan kualitas dengan sebelumnya. Selain itu, karena daerah penghasil tembakau di Jombang berada di utara Brantas, pembinaan bagi industri rokok ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi mereka di daerah utara Brantas, yakni lewat pembinaan lingkungan sosial dan IKM agar meningkatkan penghasilan mereka. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang akan memaksimalkan dana yang ada, terutama pengembangan industri rokok dan daerah penghasil tembakau, agar penghasilan dan kesejahteraan mereka ikut meningkat. Pemirsa, saya sudah bersama dengan Ibu Dwi Wulandari, Kepala Seksi Bina Usaha Industri Dinas Perdagangan Perindustrian Kabupaten Jombang. Ibu, kita berada di salah satu IKM yang ada di Kabupaten Jombang yang dimana ini juga mendapatkan bantuan, khususnya tentang dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Baik, dan mungkin bisa diinformasikan Ibu bagaimana program-program yang dihadirkan di tahun 2019 kemarin yang dimana ini nantinya juga bisa mengembangkan industri-industri yang ada di Kabupaten Jombang. Ya, kalau dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian selaku dinas yang memfasilitasi industri rokok, dari dinas kita fasilitas yang bisa kita berikan pembinaan industri rokok yang sekarang notabene masih SKT ya Mbak ya. Ini kita arahkan kepengennya kita pakai sistemnya SKM lebih modern gitu ya. Sementara ini fasilitas yang kita berikan di tahun 2020 ini nanti saya pengen mengujikan kadar tar dan nikotin tembakau yang dipakai Pak Rohman sama IKM rokok yang ada di Jombang untuk kita ujikan di Jember. Nah nanti setelah hasilnya dari sana tembakau itu kita pakai untuk pembuatan rokok blendingnya. Nah setelah itu di packing. Setelah itu bisa diujikan di masyarakat nggih. Kesan-kesan mereka dengan rokok yang ada ini bagaimana dibandingkan dengan SKM yang sudah beredar di masyarakat sekarang ini. Itu. Program ini memang apakah juga merupakan sebuah program yang dikarenakan adanya dana bagi hasil cukai hasil tembakau tersebut, Ibu? Ya. Jombang merupakan daerah penghasil tembakau di utara Brantas ya Mbak ya. Jadi pembinaan industrinya diharapkan juga memberikan sumbangsih untuk mereka yang ada di daerah utara Brantas. Dan itu bisa kita wujudkan dari program kita di pembinaan lingkungan sosial. Pembinaan lingkungan sosial kita arahkan untuk memberikan pelatihan kepada IKM yang ada di utara Brantas untuk meningkatkan penghasilan mereka melalui dana cukai. Dan untuk target tahun 2020 ini bagaimana? Untuk dengan dana yang sudah dihadirkan dan kira-kira target apa yang nantinya akan dicapai dengan pengalokasian dana tersebut kepada IKM-IKM yang ada di Kabupaten Jombang ini? Untuk tahun 2020, untuk pembinaan industri rokoknya kita tetap stagnan di angka 64 juta sekian untuk industri. Untuk yang pembinaan lingkungan sosial ini agak turun dari yang tahun 2019. Kita hanya dapat 200 dari 2019 637 sekian. Itu karena dialokasikan untuk OPD dinas yang lebih membutuhkan, yang urgent harus segera diakomodir itu. Dan kita berharap dari angka 209 juta itu kita bisa memaksimalkan untuk pembinaan IKM yang ada di Utara Brantas
selaku daerah penghasil tembakau di Jombang. Baik, dan sejauh ini mungkin bisa diceritakan juga Ibu bagaimana manfaat yang dirasakan oleh para penghasil ataupun juga pengrajin dari rokok tersebut yang ada di Kabupaten Jombang dengan adanya bantuan yang diberikan mulai tahun 2019 kemarin. Ya, kita berharap adanya bantuan dari dinas, fasilitasi dari dinas ya untuk industri rokok terutama dan penghasil tembakau yang ada di Jombang. Kita berharap bisa meningkatkan penghasilan, kesejahteraan baik untuk dirinya, baik untuk pabrik usahanya ataupun orang di sekitarnya, bisa memberikan manfaat untuk orang di sekitarnya. Itu yang kita harapkan. Abdul Rahman, pemilik IKM Rokok Ainur Jaya yang memiliki 6 merek ini salah satu pemilik usaha yang ikut merasakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau lewat pembinaan IKM. Abdul Rahman yang juga Ketua Asosiasi Industri Rokok di Jombang ini mengakui sejak tahun 2011 dirinya sudah mengikuti pembinaan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang, serta mengikuti misi dagang dan studi banding, serta terus rajin mengikuti pelatihan agar kualitas produknya maksimal dan menembus pasar yang lebih luas. Pemirsa, saat ini saya berada di pabrik rokok Ainur Jaya yang merupakan salah satu industri kecil menengah yang ada di Kabupaten Jombang. Dan di samping kanan saya sudah bersama dengan Bapak Rohman sebagai pemilik ya Bapak dari pabrik rokok Ainur Jaya. Ini pabrik rokok ini nama produknya apa Pak kalau boleh tahu? Ya, produknya ada 6 item kita, ada Arjuna AJ, AR, terus Arjuna Coklat, Cengkeh Istimewa, terus Eksklusif sama Jumbo. Baik. Dan ini sudah ada berapa lama di Kabupaten Jombang ini Pak? Saya produksi mulai tahun 2006 sampai saat ini. Ya alhamdulillah ya kita terus bertahan dan berkembang dibantu sama dinas setempat. Baik, 2006 hingga sekarang luar biasa. Pendistribusiannya kemana saja ini Pak? Saya mulai dari Sumatera full sampai Aceh, kemudian Sulawesi sama Sumatera, Kalimantan. Ya. Luar biasa. Selain ada pemberian dana, apakah juga ada pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dari Kabupaten Jombang, Pak? Memang dari mulai tahun 2011 mungkin kita sudah dibina mengenai misi dagang, terus kemudian kita studi banding ke Kudus, terus kemudian sampai bahan bakunya kita ke Tumanggung sampai tahun kemarin 2018 kemarin kita terus minta gitu, terus setiap tahun itu ada semacam blending. Jadi kita minta untuk semua pabrikan rokok di Jombang itu memang harus dilatih untuk blendingnya supaya kualitas rokoknya itu sangat-sangat maksimal dan bisa menembus pasar yang luas. Contohnya saya dulu memang pasarnya masih sedikit waktu itu. Kita pengajuan ke Dinas Provinsi sampai ke Kadin juga. Jadi misi dagang KPD itu seluruh Indonesia saya sudah pernah mengikuti itu mulai tahun 2011 sampai akhir tahun 2017 kemarin. Itu. Dengan kata lain untuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang terus memberikan pendampingan ya Bapak ya, pendampingan, pembinaan dan juga pemberian dana untuk bisa terus memajukan IKM yang ada di sini. Betul. Memang saya itu seringkali ke kantor dinas baik perdagangan maupun perindustrian, saya sharing, minta apa yang harus dibantu, itu kita pakai proposal, oh ini yang harus dibutuhkan sama perusahaan-perusahaan kecil kayak kita. Gitu. Dan mudah-mudahan nanti ke depan kita minta mesin SKM-nya, tapi nilainya memang tinggi, miliatan gitu, di antara 2 miliar untuk mesinnya, belum untuk packagingnya. Pemirsa, masyarakat Kabupaten Jombang merasakan dampak positif dari pembangunan yang dialokasikan dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Dan bagaimana sejauh ini pengelolaan dana yang dialokasikan oleh dinas terkait dengan adanya dana tersebut, kita akan ikuti selengkapnya.
Dari realisasi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2020 di Kabupaten Jombang yang tahun ini besarannya mencapai 43 miliar rupiah lebih ini dialokasikan kepada seluruh dinas di lingkungan Pemkab Jombang serta untuk pengembangan 2 rumah sakit umum daerah, yakni RSUD Jombang dan RSUD Ploso. Jumlah alokasi dana bervariasi sesuai kebutuhan masing-masing. Sosial Kabupaten Jombang tahun ini juga mendapat dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar 210 juta rupiah, hampir sama dengan tahun sebelumnya, yang dimanfaatkan untuk memberikan pelatihan keterampilan bagi masyarakat penyandang kesejahteraan sosial, seperti bagi para ex-gelandangan dan pengemis. Pelatihan juga diberikan kepada komunitas penyandang disabilitas agar mereka bisa mandiri dan bersosialisasi di masyarakat. Dinas Sosial juga memberikan pelayanan kepada ex-ODGJ dalam bentuk kewirausahaan. Dan pemirsa, saat ini saya juga telah bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Bapak Muhammad Saleh. Bapak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik. Ya. Bisa berjumpa. Pak, kalau kita ketahui bahwa Dinas Sosial dari Kabupaten Jombang ini juga mendapatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Ya, betul. Dan di tahun 2019 tentunya juga sudah ada dana yang diberikan kepada Dinas Sosial. Mungkin bisa diinformasikan berapa besaran dana dan alokasinya kemana saja, Bapak? Ya. Alhamdulillah untuk Dinas Sosial sebagai salah satu dinas ya penampu untuk menyelesaikan semua urusan masalah pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, terutama kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Jadi Dinas Sosial tahun 2019 mendapatkan DBHJT atau dana bagi hasil cukai kurang lebih ada 200 juta. 200 juta ini nanti tahun 2019 sudah kita selesaikan dengan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial yang memang memerlukan penanganan, terutama masalah bidang pemberdayaan dan rehabilitasi. Bidang pemberdayaan itu kita berikan kepada ex-gelandangan pengemis dengan pelatihan-pelatihan keterampilan seperti membuat kue dan yang lain-lain, termasuk pada komunitas penyandang masalah kesejahteraan sosial yaitu disabilitas. Disabilitas memang sangat-sangat memerlukan itu. Mereka butuh keterampilan-keterampilan sebagai modal dasar mereka untuk bisa mandiri dan bisa bersosialisasi di keluarga maupun masyarakat. Demikian juga kita berikan DBHJT ini pelayanan kepada para ex-ODGJ. Ya, ODGJ kita berikan bantuan dalam bentuk kewirausahaan juga, yang disesuaikan semuanya itu disesuaikan dengan mobilitas, kondisi fisik dan psikologis dari penyandang masalah kesejahteraan sosial. Alhamdulillah mendapatkan antusias yang luar biasa karena memang hal ini memang sangat sentuhan-sentuhan sosial, memang sangat diperlukan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya ya. Demikian pula kita kepada LKS atau Lembaga Kesejahteraan Sosial kita juga berikan bantuan itu yang dalam rangka mendukung bagaimana agar warga ex-binaan misalnya yang ex-ODGJ, disabilitas, penyandang tunanetra dan yang lain-lain itu juga bisa terakomodir melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial dengan memberikan bantuan sarana dan prasarananya. Pemberian pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan sikap mental perilaku seperti yang diharapkan. Dengan alokasi dana BHCHT tahun 2020 ini, pembinaan tetap dilakukan sesuai konsep dan metode yang dibutuhkan. Jadi, bagaimana bantuan dan alat keterampilan bisa dimanfaatkan agar mereka lebih mandiri? Hal yang sangat dirasakan tentunya akan sangat berpengaruh signifikan terhadap perubahan sikap mental perilaku pada PMKS atau penyandang masalah kesejahteraan sosial. Perubahan perilaku inilah yang kita harapkan karena merubah sikap mental perilaku tidak mudah. 1, 2 tahun, 5 tahun belum tentu ada perubahan. Tetapi dengan sentuhan pemberdayaan,
akan lebih meningkatkan rasa aktualisasi diri mereka. Mereka akan lebih percaya diri bahwa saya ternyata mampu. Jadi mereka saat ini sudah bukan bicara lagi menyangkut masalah bantuan sosial. Tetapi saat ini adalah era bagaimana agar aspek pemberdayaan ini harus menyentuh pada dalam diri mereka. Dan mereka sangat antusias sekali. Dan mereka merasa bersyukur bahwa mereka ternyata diperhatikan dengan sarana dan prasarana, kemudian dengan metode-metode pelatihan keterampilan bagi mereka. Ya. Sementara di 2019 sudah berjalan, begitu Bapak. Di tahun 2020 tentunya alokasi dana juga diberikan kepada Dinas Sosial. Jika boleh diketahui berapa besaran dana yang akan dihadirkan tahun 2020 ini Bapak? Tahun 2020 sama dengan identik tahun 2019 karena bantuan untuk DBHJT tahun 2020 kurang lebih sejumlah 200 juta juga. Ini adalah merupakan tindak lanjut ya. Ada pembinaan lebih lanjut kepada tadi yang sebagaimana saya sampaikan untuk para penyandang masalah kesejahteraan sosial tetap dengan konsep dan metode pemberdayaan karena memang ini yang dibutuhkan. Sehingga bantuan ataupun pelatihan keterampilan tidak hanya berhenti pada satu titik. Bagaimana agar mereka bisa memanfaatkan lebih lanjut, paling tidak minimal mereka sudah bisa mengurus dirinya sendiri, membiayai hidup mereka sendiri, serta saat ini tentunya pada keluarga dan masyarakat. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan terkait dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk pembangunan di Kabupaten Jombang. Tentunya dengan adanya program ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat yang ada di kabupaten ini. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Saya Karin Sem pamit undur diri dan sampai jumpa.